Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat binasalah yada kedua tangan Abi Lahabin Abu Lahab, wa tabba sebenar-benar binasa. Ma aghna tidak berguna anhu baginya maluhu hartanya, wa ma kasaba dan apa yang ia usahakan. Sayasla kelak ia akan masuk naron neraka data lahabin yang bergejolak. Wamra'atuhu dan istrinya hammalata pembawa al-hatabi kayu bakar. Fi jitiha pada lehernya hablun tali mimmasatin dari sabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, hari ini kita akan menyampaikan keterangan pendek surat Al-Lahab, atau nama lainnya adalah Al-Masad. Surat ini mengkisahkan tentang Abu Lahab. Abu Lahab nama lainnya adalah Abdul Uzza. Abdul adalah hamba, Uzza adalah nama salah satu berhala. Tetapi lebih terkenal dengan nama Abu Lahab. Abu adalah seorang bapak, Lahab artinya menyala-nyala. Artinya Abu Lahab itu orangnya karena sangat tampan, ceria, sehingga dikatakan bapak yang wajahnya menyala-nyala. Abu Lahab kedekatannya dengan Rasulullah SAW kita temukan ada riwayat di antaranya. Pertama, Abu Lahab itu adalah orang yang sangat senang kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah belum diangkat menjadi nabi. Artinya kecintaan Abu Lahab itu sangat besar pada waktu Rasulullah belum diangkat menjadi nabi. Di antaranya riwayat adalah ketika Rasulullah SAW beliau lahir, karena sangat girangnya, bahagianya Abu Lahab dia memerdekakan budak. Karena sangat senangnya Rasulullah SAW lahir. Kenapa? Karena Abu Lahab adalah pamannya Rasulullah SAW. Karena Abu Lahab adalah saudarinya Abdullah. Abdullah adalah bapak Rasulullah SAW. Yang kedua, bukti kecintaan Abu Lahab kepada Rasulullah adalah dia menikahkan kedua putranya, yaitu Utaibah dan Utbah. Utaibah dinikahkan dengan putrinya Rasulullah, Ummu Kulsum, dan Ruqayyah menikah dengan Utbah. Dengan demikian, persaudaraan antara Rasulullah dan Abu Lahab, di samping memang Rasulullah adalah sangat dekat persaudaraannya karena pamannya, yang kedua adalah dilakukan dengan jalur pernikahan dengan menikahkan putranya Abu Lahab, yaitu Utaibah dan Utbah, dengan putrinya Rasulullah SAW, yaitu Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Inilah kecintaan Abu Lahab sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW diangkat Allah menjadi nabi, maka Abu Lahab menjadikan Rasulullah SAW sebagai musuh yang nomor satu. Dia sangat benci kepada Rasulullah SAW. Terbukti riwayat-riwayat yang masyhur adalah ketika Rasulullah SAW sedang berdakwah, maka dia selalu membuntutinya dan menyampaikan kalimat-kalimat yang tidak mengenakkan didengar.
Di antaranya, janganlah kamu dengar ucapan orang ini adalah orang pembohong, ini adalah penipu, dan lain-lain. Itulah ucapan perkataan Abu Lahab yang ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, surat Al-Lahab ini turun atau asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya adalah suatu hari ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengumpulkan orang-orang Arab atau orang-orang Quraisy di sebuah bukit. Dalam riwayat yang kita temukan, satu riwayat dikatakan di Bukit Sofa, tapi riwayat lain mengatakan di sebuah lembah namanya Lembah Batta. Ketika Rasulullah sudah berada di situ, kemudian beliau memanggil setiap kabilah-kabilah, suku-suku, misalnya Bani Adi, kemudian Bani Abdul Muthalib. Nama-nama suku itu dipanggil Rasulullah SAW untuk mendekati Rasulullah SAW. Tatkala suku-suku atau orang-orang yang mereka mendengar itu, kemudian mereka rame-rame mendekati Rasulullah SAW. Kemudian beliau menyampaikan kurang lebih, wahai orang-orang Quraisy, awas ada musuh di pagi hari ini. Maka orang-orang Quraisy berkumpul kepadanya dan beliau bersabda, bagaimanakah pendapat kalian jika aku sampaikan berita kepada kalian bahwa musuh akan datang menyerang kalian di pagi atau petang hari? Apakah kalian akan percaya kepadaku? Mereka menjawab, ya. Lalu Nabi SAW beliau bersabda, maka sesungguhnya aku memperingatkan kepada kalian akan datang azab yang keras. Maka Abu Lahab berkata, tabban laka ya Muhammad, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana, celaka engkau Muhammad, celaka engkau Muhammad, apakah karena inikah engkau mengumpulkan kami? Ucapan Abu Lahab ini, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, yaitu surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, dan seterusnya. Ketika Abu Lahab mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang terjadi? Abu Lahab tidak bisa mengucapkan kata-kata karena dia meyakini bahwa apa yang disampaikan Rasulullah benar-benar wahyu yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang kafir Quraisy mereka mengetahui setiap kalimat Rasulullah, jika itu adalah wahyu dari Allah, mereka mengetahui itu benar-benar yang disampaikan oleh Rasulullah adalah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau wahyu turun kepada Rasulullah. Maka kemudian Abu Lahab tidak mengucapkan apapun dan kemudian dia pergi. Dengan demikian Rasulullah memanggil orang-orang Quraisy di lembah tersebut selesai, dan kemudian tidak ada respon yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sampaikan kandungan ayat-ayat dari surat Al-Lahab. Allah menyampaikan, tabbat yada abi lahabi wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab, yakni merugi, kecewa, dan sesatlah, sia-sialah amal, perbuatan, dan usahanya. Allah kemudian menyampaikan watabba, dan sesungguhnya dia akan binasa, yaitu sesungguhnya dia celaka dan telah nyata merugi dan binasa. Allah kemudian menyampaikan ayat berikutnya,
ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna kepadanya harta benda dan apa yang ia usahakan. Dalam salah satu riwayat, Ibnu Abbas mengatakan sehubungan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan apa yang ia usahakan, maksudnya anaknya Abu Lahab. Abu Lahab ketika turun surat Al-Lahab, maka kemudian dia menyampaikan kepada dua putranya, yaitu Utbah dan Utaibah. Dia menyampaikan kepada putranya, yaitu untuk menceraikan kedua putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, kepalaku dari kepala kalian adalah haram jika kalian tidak menceraikan putri Muhammad. Itu perkataan Abu Lahab, sehingga kedua putra Abu Lahab, yaitu Utbah dan Utaibah, menceraikan dua putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, Abu Lahab dia juga membelanjakan hartanya di jalan yang dia inginkan, yaitu dalam rangka untuk membendung dakwah Rasulullah. Dia keluarkan hartanya seberapapun yang dia miliki guna membendung dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Ada orang-orang yang dia kerahkan tenaganya, berikan hartanya untuk membendung dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebenarnya karakter ini sudah jauh-jauh hari dimiliki oleh Abu Lahab. Sayasla naran dzatal lahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak atau yang menyala-nyala, yakni neraka yang apinya berbunga, menyala dengan hebatnya dan sangat membakar. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Istri Abu Lahab dari kalangan wanita Quraisy yang terhormat dan termasuk pemimpin kaum wanita. Dia bernama Ummu Jamil. Ummu adalah ibu, Jamil adalah Jamilah, cantik. Jadi Ummu Jamil itu seorang wanita yang cantik. Suaminya tampan, istrinya cantik. Inilah Abu Lahab dan Ummu Jamil. Nama aslinya adalah Arwah binti Harb ibnu Umayyah, saudara perempuan Abu Sufyan. Jadi memang kalangan bangsawan. Dia membantu suaminya dalam kekufuran dan keingkarannya terhadap perkara yang hak yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah maka Allah di hari kiamat akan menjadikan dia diazab dengan neraka jahanam. Hammalatal hatab, Allah menyampaikan hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad, pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Yaitu Ummu Jamil, dia memanggul kayu bakar lalu melimparkannya kepada suaminya agar api yang membakarnya bertambah besar. Istrinya memang diciptakan untuk itu dan disediakan untuk membantu mengazabnya. Dalam riwayat yang lain kita menemukan bahwa satu riwayat menyampaikan bahwa kelak Ummu Jamil akan dimasukkan ke dalam neraka karena usaha dia, perjuangan dia ingin membendung dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hartanya yang dia miliki. Bahkan dia rela menjual kalungnya yang mahal untuk membendung dakwah Rasulullah, sehingga Allah membalas, dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan di lehernya itu ada tali dari sabut. Artinya Allah akan membakar dirinya besok di hari kiamat. Kemudian pendapat yang kedua, riwayat yang kedua menceritakan bahwa Ummu Jamil dia seorang wanita
meskipun dia orang kaya, tetapi dia pernah menggendong kayu, yang kayu itu dia gunakan untuk menyakiti Rasulullah dengan cara menabur. Yang kayu ada durinya, ditabur di tempat di mana Rasulullah akan lewat. Itulah kejahatan perbuatan yang dilakukan oleh Ummu Jamil kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian Allah menyampaikan tentang suami istri ini, keduanya saling bantu membantu menghalangi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kemudian Allah menurunkan surat khusus, yaitu surat Al-Lahab atau surat Al-Masad. Itulah materi pendek surat Al-Lahab. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya bagi kita semuanya. Artinya seberapa ikhtiar yang dilakukan oleh Abu Lahab dengan pengaruhnya, dengan ketampanannya, kegagahannya, kewibawaannya, dan istrinya dengan kecantikannya, hartanya dikerahkan untuk menentang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhirnya keduanya tidak mendapatkan hasil, bahkan kemudian akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena agama Islam adalah agama milik Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah adalah hambanya yang telah menjalankan, memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dakwah tetap akan berkibar dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.